mahasiswa, nama budaya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Nama budaya Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Udah tepat pukul 20 ya. Metafisika ya, Buddhis dan logika. Nanti ini kita akan membahas tentang kausalitas, hukum kausalitas, yang mana nanti akan terfokus pada konsep Paticcasamuppada. Ini jadi kausalitas itu causality atau ketergantungan. Jadi di sini jadi pada dasarnya ketika Sang Buddha dia mengklaim bahwa pencariannya akan hakikat segala sesuatu, menuntunnya pada penemuan keseragaman proses kausal atau dhamma titata, dhamma niyamata, dan atau dhammata. Pengetahuan kausal inilah yang kemudian membuat Sang Buddha dari sisi filosofi, di mana di sini disebut pengetahuan tentang pola kausal atau pola sembringan yang mencemar, dan dengan demikian menjadi klaim Sang Buddha ini harus dievaluasi berdasarkan latar belakang di mana berbagai teori metafisik seperti teori jiwa atau diri atau atman akal kita iswara. Jadi dengan mencipta iswara kemudian diajukan untuk menjelaskan fenomena, di mana salah satu khotbah terpenting yang disampaikan Sang Buddha kepada para biksu adalah khotbah tentang hubungan sebab akibat atau Paccaya Sutta, di mana beliau berbicara tentang kausalitas atau Paticcasamuppada, dan fenomena yang dikondisikan secara kausal atau Paticcasamuppanna dhamma. Jadi ini dalam kausalitas yang memang ini menjadi satu landasan. Dan definition of causality ini saya campur bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Ini ada non plural thesis ya. The relation of cause and effect, the result is the same, however differently. The causality is interpreted causal quality or agency. Jadi kausalitas itu adalah relasi dari hukum sebab dan akibat.
The relation of cause and effect, the result is the same, however, differently. Causality is interpreted. Ini causality, but not causation ya. Tapi bukan causation, kausasi. Kausalitas ini bukan kausasi. Denote a necessary relationship between one event called cause and another event atau called effect. Jadi kausalitas ini adalah hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ya, karena ini tadi ini ya. Ini bahasa Indonesianya ini. Proses kausal dalam mata melimuti. Ini memang terjemahan dari bahasa Inggris sama. Kebetulan saya ada bukunya bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam proses dalam Buddhis sebagai proses kausalitas atau dhamatitata mata, di mana proses pengetahuan tentang pola kausal yang memungkinkan Sang Buddha untuk mengakhiri semua kecenderungan yang mencemarkan dan mencapai kebebasan atau wimutti. The general formula, ini saya kira para mahasiswa sudah mendengar lah. Imasming sati imasming sati idahoti imatsa upada idang ubadati. Ang ini jadi AE dan terbaca. Imasming asati idang ngahoti imatsa niroda idang nirojati. When this is isn't, that comes to be from the rising of this. Jadi ketika sesuatu itu ada sekarang, itu datang comes to be ya, datang dan menjadi sekarang itu datang dari satu pencerahan atau kemunculan dari sesuatu yang muncul. When this is absent, that does not come to be on the cessation of this. Dan kalau hal itu sudah selesai, maka hal itu tidak datang lagi. Di mana kedua konsep Paticca Samuppanna dan Paticca Samuppada ini menurut Sang Buddha menjelaskan segala sesuatu di dunia ini ada hal-hal individual dan hubungan yang ada di antara mereka. Di mana nanti kita membahas ini dengan fenomena yang kondisi secara visual. Iya, secara kausal, meskipun keduanya tidak saling terkait erat. Sebelum dan semasa Sang Buddha hidup, ini konsep-konsep ini sebenarnya sudah ada, cuma dalam pengertian-pengertian yang berbeda. Di mana atmosfer filosofi di India diliputi oleh banyak teori metafisik, dan hal ini juga berlaku untuk konsep sebab akibat. Nih. Jadi zaman Sang Buddha ini the three major of causality ini saya akan pakai bahasa Indonesia. Kelihatan banyak background-nya malah kelihatan. Jadi sebelum dan selama masa Sang Buddha, atmosfer filosofi itu terdiri dari 3 hal. Ini yaitu sayang katang, kausalitas diri, kemudian parang katang atau kausalitas eksternal, dan kombinasi diri dan kausalitas eksternal. Ini jadi 3 hal ini sayang katang cak
parang katanca. Nah, sayang katanca, parang katanca. Ini jadi tiga teori utama ya. Ini. Tiga teori utama kausalitas. Ini sebenarnya sama nih. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ini sebelum dan selama masa Sang Buddha ini. Karena kebetulan ini dulu tugas kuliah saya dulu, pas kuliah di Mahacula ini tugas tentang kausalitas. Jadi ini termasuk kepean tentang teori kausalitas. Dimana tiga teori utama yaitu kausalitas diri, kausalitas eksternal, kausalitas dan kombinasi kausalitas. Maksudnya apa? Hubungan kausalitas diri ini adalah yang dimaksud dengan kausalitas diri ini adalah ya, ini dikemukakan oleh aliran substansialis yang menerima realitas diri atau Atman dan menganggap kausalitas sebagai sesuatu yang disebabkan oleh aktivitas prinsip yang imanen dalam segala hal. Ini maksudnya apa? Substansialis ini sarwang katang. Nah, ini sayang katang. Ini maksudnya apa? Semua itu kan ada sebabnya, sebab yang mana ini hampir sama dengan konsep seperti konsep penciptaan. Karena diri yang imanen ditemukan dalam diri manusia maupun dalam hal di dunia luar. Ia dipandang sebagai agen yang dengannya semua aktivitas manusia, semua agen ya, bersama dengan aktivitas manusia, serta fungsinya berfungsi ya atas hal di dunia, di mana harus dijelaskan. Dengan aliran ini secara implisit menolak kemanjuran kausal dari faktor apapun di luar diri. Ini berarti aliran substansialis. Ini dibantu oleh aliran substansialis. Kemudian kausalitas internal atau parang katang ini disampaikan oleh kaum naturalis. Di mana kausalitas eksternal ini menyatakan bahwa proses kausal dari faktor apapun itu berasal dari luar diri, di mana diajukan oleh kaum naturalis yang sebagai reaksi terhadap metafisika idealis dari aliran substansialis. Percaya bahwa berfungsinya fenomena disebabkan oleh sifat bawaan atau swabhawa. Ini parang katang. Menurut teori naturalis, sifat bawaan atau swabhawa adalah prinsip yang mengatur sifat fisik dan manusia sendiri. Ditentukan oleh prinsip dan manusia sendiri ditentukan oleh prinsip fisik. Kepribadian psikisnya tidak memainkan peran efektif dalam perilakunya. Jadi kalau teori substansialis berpendapat bahwa
diri diakui bahkan dalam fenomena fisik dan pada akhirnya diidentifikasikan dengan prinsip psikis atau cita yang dianggap sebagai realitas dalam diri manusia. Jadi dengan demikian konsep naturalis tentang sebab akibat melalui bawaan atau swabhawa. Konsepnya naturalis itu dan hal ini menyangkut filsafat apa? Menyangkut filsafat antroposentris dan menyangkal konsep moralis manusia. Ya, konsep moral dari manusia disangkal oleh pendapat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kombinasi diri dan kausalitas inter-eksternal yang mana ini disebut sayang katanca, parang katanca. Nah, ini di sini disebutkan bahwa apa? Gabungan. Teori ketiga ini gabungan dua teori pertama dan diajukan oleh para penganut Jaina. Meskipun teori ini mengakui kedua aspek kausalitas, tapi teori ini juga membawa serta semua asumsi metafisik dari keduanya. Ini yang kombinasi ya. Nah, kalau yang dalam ajaran Buddha, teori kausalitas apa yang dipakai? Ini beliau memakai apa? Memakai teori naturalis. Jadi teori kausalitas Buddha dipengaruhi oleh teori naturalis tentang sifat bawaan atau swabhawa bawaan. Namun teori ini berbeda dengan teori naturalis dalam dua hal terpenting. Yang pertama, Sang Buddha tidak terbatas pada teori teori kausalitas fisik saja. Tetapi dalam Buddhisme pola kausalitas diakui dalam ranah psikis, moral, sosial, dan spiritual. Sedangkan naturalisme semuanya hanya tunduk pada teori kausalitas secara jasmani. Jadi, fisik ya. Sedangkan dalam Buddhisme pola kausalitas diakui bahkan dalam ranah psikis, moral, sosial, dan spiritual. Sedangkan dalam naturalisme semuanya tunduk pada kausalitas fisik. Kedua, tidak seperti para naturalis yang percaya sifat bawaan, prinsip bawaan, ditentukan secara ketat dan tidak ada yang dapat mengubah jalan alam. Penganut Buddha menerima prinsip kausalitas yang kurang lebih merupakan kondisionalitas. Pemeriksaan terhadap beberapa ciri hubungan kausalitas bagaimana disajikan dalam teks-teks awal yang akan membantu dan memahami hakikat teori kausalitas GIS.
dalam wacana hubungan kausalitas, ya, dalam wacana hubungan kausalitas ada 4 karakteristik dari kausalitas, yaitu 4 ciri kausalitas adalah objektivitas, keharusan atau necessity, awitatata, ya, awitatata, kemudian invariability atau ananyatata, itu, atau kondisionalitas, ketetapan, ya, ketetapan ananyatata, kemudian kondisionalitas atau ida pacayata. Ini kita ambil yang ini aja. Ini bahasa Indonesia lebih jelas. Nah, ini. Jadi ini objektivitas, keharusan, ketetapan, dan kondisionalitas. Ini dalam Buddha. Buddha itu mengatur semua ini. The fourth characteristic of causation. Di mana kemudian keempat ciri itu dikatakan ditemukan dalam hubungan kausal yang terjadi di antara fenomena. Yang pertama, menekankan objektivitas hubungan kausal. Sebenarnya hal itu dimaksudkan untuk membantah klaim beberapa filosof idealis yang termasuk dalam tradisi Upanishad dan yang menyatakan bahwa perubahan sebenarnya, bahwa perubahan dan karena kausalitas hanyalah masalah kata-kata, tidak lain hanyalah nama. Dalam bahasa Pali ini, wacara banang nama deyan. Dan kata lain, itu adalah rekayasa mental yang tidak memiliki realitas objektif. Bagi Sang Buddha, kausalitas itu sama nyatanya dengan hal lainnya. Faktanya dalam salah satu wacana yang tersimpan dalam bahasa Mandarin atau kitab agama. Nah, ini mungkin pengetahuan baru bahwa Digha Nikaya, ya, Digha Nikaya ini kalau Nikaya ini kalau di dalam bahasa Mandarin atau bahasa Sanskerta itu disebut agama, ya, disebut gama atau agama, di mana masalah status kausalitas muncul ketika pertanyaan diajukan tentang siapa yang mengarang atau yang membuat teori kausalitas. Sang Buddha menyatakan bahwa itu tidak dibuat oleh Ibu atau orang lain. Apakah para tata-kata yang muncul di dunia ini atau tidak? Konstitusi segala sesuatu ini atau dhamma dhatu ada secara kekal, di mana mengenai hal ini tata-kata memiliki wawasan tercerahkan sepenuhnya. Objektivitas kausalitas lebih ditekankan pada penemuannya ketika penemuannya dibandingkan dengan penemuan kerajaan yang telah berlalu atau Puranang Raja Daning. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri kedua dan ketiga, ciri-ciri kedua ketiga adalah keharusan atau awitatata dan perubahan atau ananyatata, menekankan tidak adanya pengecualian atau keberadaan keteraturan. Karena fakta yang bahwa serangkaian kondisi tertentu menimbulkan akibat tertentu dan bukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Merupakan salah satu asumsi dasar prinsip kausalitas.
Jika ciri ini tidak dikenali, pola dasar kejadian yang dirasakan di dunia fenomena ini tidak dapat dijelaskan dengan memuaskan. Ini, nah, kausalitas. Ciri ketiga, kedua dan ketiga. Ini kedua dan ketiga. Yang keempat adalah kondisionalitas ida pacayatang. Ida pacayata. Sejauh ini merupakan yang paling penting karena ia menjauhi dari dua ekstrim. Keharusan tanpa syarat yang terikat dalam determinisme ketat dan kesewenang-wenangan tanpa syarat yang diasumsikan oleh aksidentalisme. Oleh karena itu, ia digunakan sebagai sinonim untuk kausalitas. Ia ditekankan pada saat determinisme atau niyati wada makali gosala, pemimpin sakta ajiwaka, dan indeterminism adicca sampada dan adicca samupana ada menjadi teori yang dominan. Atas dasar karakteristik kausalitas inilah Sang Buddha merumuskan rumus umum yang ditetapkan dalam wacana-wacana awal. Ya, wacana awal. Ya, ini. Ketika ini hadir, maka itu muncul. Idang ya, ini artinya ketika ini hadir itu muncul, dan dari munculnya ini itu jadi muncul. Dan ketika ini tidak ada, itu tidak muncul. Pada penghentian itu berhenti. Jadi ini dua kalimat yang memang menjadi dasar daripada kausalitas. Jadi kalau kausalitas itu apa dalam bahasa Palinya? Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana pacaya nama rupa pacaya salayatana, salayatana pacaya wedana, salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana, wedana pacaya upadana pacaya bawa. Kurang lebih seperti itu. Jadi saling bergantungan. Kemudian ini sama ini, Bro. Ini sama formula dari karakteristik dari hubungan saling bergantungan. Kemudian ya, imas pingsati idang hoti, imas upada imas seninga hati. Dan ini adalah yang kedua, proses of causality atau paticca samuppada. Prosesnya ya. Di sini ada 12 faktor kausalitas. Keignoran, ketidaktahuan, kemudian kondisi disposition atau sangkara, kemudian ini teorinya ya, kemudian winyana, jadi awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana nama rupang, winyanya pacaya nama rupang,
Nama rupang itu batin dan jasmani. Kemudian 6 pintu. Indria, persepsi ya. Kesalaya tanah. Kemudian kontak, rasa. Kemudian feeling, perasaan, wedana. Kemudian craving atau keinginan, tanha. Kemudian tanha, katanya upadana. Jadi keinginan muncullah, kemunculan. Dari tanha muncul bahwa, upadana muncul bahwa muncul jati muncul jara marana. Lahir tua sakit mati ya. 12 faktor kausalitas. Itu kalau di Thailand apa dibacakan ini sebagai Vipassana Bhumipata. Kemudian pacaya kondisional, awija pacaya sangkara ini awija pacaya sangkara pacaya winyana pacaya nama rupang, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa ngecek. Ini dari awija, tanha, kemudian muncullah berbagai ini relasi Patija Sampada dengan Wisuddhimagga. Itu di mana from the root, dari dua akar, ya dari dua akar, dalam Wisuddhimagga disebutkan dari dua akar sebab akibat. Akarnya apa? Awija pacaya sangkara pacaya nilai ini, jadi winyanan. Kemudian di sini disebutkan from the two root cause to in the two noble truths there arise four layers. Ini dari dua ini maka akan memunculkan layers. Kemudian three cycle, 3 connection, 3 hubungan, 12 link, 12 hubungan, 3 time dimension, 3 waktu dimensi. 3 waktu dimensi apa saja? Masa dulu, sekarang, dan akan datang. Itu 20 fenomena. Nah, ini 12 fenomena. 20 fenomena. And 5 nama rupa proses. 5 proses nama rupa. Itu. Dari ini sebagai sumber dari jadi pada dasarnya kausalitas dalam Buddhis perspektif adalah relativitas dari hidup atau samsara. Di mana teori of this relativity show independent origination paticca samuppada. Ini kalau menurut slide saya sudah selesai. Nah, di sini kemudian ada muncul di mana
Pati Dasa Mampu Ada ini menjadi salah satu prinsip doktrin ya, doktrin dalam agama Buddha, di mana salah satu ciri terpenting yaitu konsep kausalitas ini adalah kurangnya asumsi metafisik yang umumnya ditemukan dalam teori kausalitas rasional yang ditemui sekolah-sekolah filsafat India selanjutnya. Teori metafisika dari aliran Sankhya dan Sarwastivada yang menekankan identitas sebab dan akibat atau tatkarya wada. Ini murid dengan teori kausalitas diri. Kemudian teori-teori dari aliran Sankhya dan Sarwastivada yang menekankan identitas sebab dan akibat, di mana atau Satkarya Wada ini mirip dengan teori kausalitas diri yang dianut oleh para pemikir Upanishad dan teori Vaisesika dan Sautrantika yang menekankan perbedaan antara sebab dan akibat atau asat karya wada. Nah, ya, mungkin dalam beberapa hal terkait dengan teori kausalitas eksternal yang diterima oleh tradisi naturalis. Namun pada sudut pandang epistemologis, Sang Buddha mampu merumuskan teori kausalitas empiris tanpa terlihat dalam salah satu doktrin metafisika ini. Di mana sementara kejadian kausal individual diverifikasi berdasarkan pengalaman, baik yang bersifat indrawi maupun ekstrasensori. Ini. Jadi, kalau dalam teks awal itu menjelaskan konsepsi kausalitas atau keseragaman kausal yang dicapai oleh Sang Buddha setelah meneliti berbagai contoh kejadian kausal yang kemudian dikenal sebagai jalan tengah di antara dua ekstrim eksternalisme dan anihilisme. Ini kalau di dalam Dhammacara Pawatana Sutta kita melihat hal ini, di mana yang kemudian dikenal dengan jalan tengah atau dan itu kemudian kebenaran memang itu adalah kebenaran tentang dunia yang Sang Buddha klaim telah ia temukan dan yang menjadi doktrin inti Buddhisme. Itu teori dunia yang memang benar-benar diklaim oleh Sang Buddha, ditemukan oleh beliau. Kemudian menjadi doktrin inti Buddhisme. Itu doktrin apa? Doktrin Tatari Arya Secani. Itu adalah jawaban Sang Buddha terhadap teori internalisme dari kaum substansialis dan yang mengajukan diri atau Atman yang tidak berubah dan tidak berubah dan teori anihilisme dari kaum non substansialis yang sama sekali yang selalu menolak kesinambungan. Demikian Sang Buddha dikatakan telah menyatakan bagi dia yang memahami melalui wawasan yang tepat munculnya hal-hal duniawi, kepercayaan pada ketiadaan tidak terjadi. Bagi dia yang memahami melalui wawasan yang tepat, penghentian hal-hal duniawi, kepercayaan dan keberadaan. Kekekalan tidak muncul. Ini. Kemudian apa? Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi apa yang Bante, saya sampaikan? izin. Ya silakan, Tim Edi. Iya, jadi kalau dari yang Bante sampaikan tadi, kausalitas di sini yang disampaikan oleh guru Buddha itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa di dalam agama Buddha itu kita tidak mengenal istilah Atman tersebut, lalu yang Iswara, dan yang satu itu yang sudah terjadi pada alaminya itu ya Bante ya. Ya.
Jadi memang kausalitas yang Buddha nyatakan ini ada hubungannya dengan 3 karakteristik. Kemarin kita sudah ngomong ya, 3 karakteristik, yaitu 3 karakteristik yang anicca, dukkha, dan anatta. Dan memang kayaknya di beberapa tugas itu kayaknya ada ya tentang bagaimana konsep-konsep nirwana dan kemarin yang sudah dikumpulkan kan. Gitu. Jadi memang konsep kausalitas dari Sang Buddha ini berusaha untuk menjelaskan bahwa kita itu anatman tanpa adanya satu kekekalan keabadian dari roh ya. Tapi semua itu berproses. Benar ya yang disimpulkan oleh Cimeri itu seperti itu. Ya, kemudian di sini Sang Buddha mampu merumuskan teori kausalitas empiris tanpa terlibat dalam salah satu doktrin metafisika ini. Sementara kejadian kausal individual diverifikasi berdasarkan pengalaman, experience, kemudian baik yang bersifat indrawi maupun ekstrasensori. Keseragaman hukum kausal dicapai melalui inferensi induktif yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman ini. Sementara kausalitas itu sendiri merupakan fenomena, ya. Kausalitas fenomena yang dialami. Keseragaman kausal dianggap sebagai inferensi induktif berdasarkan pengalaman kejadian kausal saat ini, di mana kesimpulan induktif dibuat berkenaan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Sementara beberapa kejadian masa lalu dapat dibawa kembali melalui kenangan, di mana seseorang tidak dapat mengandalkan ingatan sepenuhnya, karena ingatan cenderung memudar. Oleh karena itu, bahwa pengetahuan tentang masa lalu didasarkan pada kesimpulan induktif. Karena mungkin untuk mengingat kejadian masa lalu melalui persepsi ekstrasensori, pengetahuan tentang masa lalu mungkin sebagian bersifat pengalaman. Namun pengetahuan berkenaan dengan masa depan mungkin hanya diperoleh melalui generalisasi induktif, induksi. Dengan demikian, pengetahuan pengalaman atau dhamme nyana, ya, dhamme nyana terdiri dari pengetahuan yang dikonstruksikan secara kausal ini. Nah, dhamme nyana, ada dhamme nyana ini adalah pengetahuan pengalaman, ya, dhamme nyana yang terdiri dari pengetahuan tentang fenomena yang dikondisikan secara kausal atau paticca sampanna dhamma, ya, serta hubungan kausal paticca samuppada dari masa kini dan sebagian dari masa lalu. Kemudian ada pengetahuan inferensial atau anwayena nyana terutama tentang masa depan dan sebagian dari masa lalu. Keseragaman prinsip kausal yang melibatkan prediksi ke depan, di mana oleh karena itu disebut generalisasi induktif. Ini dari induktif. Dan penerapan universal hukum kausal diakui dalam Buddhisme awal ketika menggunakan prinsip kausal ini untuk menjelaskan setiap fenomena. Di mana kita menemukan banyak contoh di mana prinsip kausal diterapkan untuk menjelaskan fungsi fenomena fisik,
baik organik maupun anorganik. Di antara peristiwa-peristiwa yang menerima kejelasan kausal adalah evolusi dan pembubaran proses dunia. Itu di Agaya Suta dan Cakrawati Jana Suta itu. Kejadian-kejadian alam seperti kekeringan dan gempa bumi, dan juga kehidupan tumbuhan. Ini untuk niyama ya. Penerapan khusus dari prinsip kausal dibuat dengan mengacu pada kepribadian manusia. Jadi apa? Jadi di sini berbagai fenomena ini adalah penerapan hukum kausal yang universal ini. Ini di mana juga penerapan khusus dari prinsip kausal dibuat dengan mengacu pada kepribadian manusia, cuma sebuah masalah yang penting dari Buddha maupun para pemikir Buddha. Kemudian ada rumus kausalitas 12 kali lipat yang menjadi sangat populer. Kemudian ada lagi di sini para penelitian kemudian mengelompokkan terhadap 5 bidang atau alam, ya, 5 bidang atau alam utama di mana kausalitas mendominasi. Apa saja? Ini, yaitu tatanan fisik atau utu niyama, kemudian tatanan fisik organik atau bija niyama, biji-bijian ya, tentang biji-bijian. Kemudian tatanan fisik tentang psikologis, cita niyama, tatanan moral, ada kama niyama, dan tatanan spiritual ideal atau dhamma niyama. Ini 5 bidang alam atau 5 bidang atau alam utama di mana kausalitas mendominasi. Jadi oleh Sang Buddha ini semua proses ya, kausalitas itu di semua tempat, termasuk proses psikologis, ya, psikologis, moral, sosial, serta spiritual itu menemukan penjelasan kausal perilaku. Jadi kausal perilaku mana ya kausal perilaku? Dimana 5 kelompok ini tampak inklusif sehingga tidak ada satupun dari pengalaman yang dikecualikan. Nih, Sang Buddha menyatakan barang siapa yang memahami sebab akibat Paticcasamuppada, maka dia memahami dharma. Nih, pernyataan Sang Buddha. Sama Paticcasamuppada ya. Ya, ini pernyataan Buddha tentang Paticcasamuppada. Kemudian dari beberapa prinsip sebab akibat yang paling menonjol adalah dalam teks Buddha adalah karena alasan yang jelas, rumus 12 faktor yang menggambarkan sebab akibat dari kepribadian manusia. Keunggulan yang diberikan pada rumus 12 kali lipat tampaknya telah
menyebabkan beberapa cendekiawan berpikir bahwa ini adalah semua yang dikatakan Buddhisme tentang sebab dan akibat. Nah, itu bahkan beberapa fakta mengenai teori kausalitas sudah yang disajikan seharusnya cukup untuk menunjukkan bahwa pandangan seperti tidak dapat dipertahankan. Kebutuhan deskripsi ya, rasional dan faktual tentang proses kehidupan dan bagaimana yang disebut individu mengalami kebahagiaan serta penderitaan didasarkan oleh Buddha sejak awal karirnya. Dalam tugas ini ia dihadapkan dengan kesulitan yang tidak dapat diatasi yang diciptakan oleh beberapa pemikir Buddha. Ini dari sini ada yang mau ditanyakan? Biar saya kok mau ke belakang sebentar. Ya, jadi meneruskan apa yang penjelasan tadi bahwa di dalam penerapan khusus prinsip kausal ini ketidaktahuan, ya. Jadi ketidaktahuan atau awija itu memimpin daftar 12 faktor. Ini bukan awal dari siklus keberadaan, tapi merupakan salah satu faktor terpenting yang berkontribusi pada perilaku jahat atau tidak baik. Dan yang ketika dihilangkan sepenuhnya mengarah pada pencerahan dan karenanya pada penghentian penderitaan. Di mana ketidaktahuan ini mengkondisikan disposisi atau sangkara. Sangkara yang memainkan peran penting ini di sini ya. Nah, ini di mana awija pacaya sangkara, ketidaktahuan memimpin daftar 12 ini, di mana ketidaktahuan itu mengkondisikan adanya sangkara atau disposisi yang memainkan peran penting dalam menentukan sifat atau perilaku manusia atau karma. Sifat perilaku seseorang atau kesadaran winyana juga tergantung pada sifat watak, di mana kesadaran
Kesadaran menjadi faktor yang menentukan sifat pribadi, psikofisik baru atau nama rupa. Jadi awicca paya sangkara, sangkara pacara winyana, karena winyana pacaya nama rupa, psikofisik baru, nama dan rupa, batin jasmani. Peran yang dimainkan oleh watak dalam menentukan kehidupan setelah kematian ditekankan. Oleh karena itu, watak menjelaskan sifat perilaku seseorang atau kama serta kelahiran atau kelahiran kembali seseorang di masa depan atau punah bawah. Jadi nama rupa ini ditentukan oleh watak masing-masing. Makanya kita kalau kita hidup itu sebenarnya sudah punya watak masing-masing. Baik yang baik maupun yang buruk. Dan proses kelahiran kembali dijelaskan sebagai penggabungan dua faktor, yaitu kesadaran dan kepribadian psikofisik, ya, winyana dan nama rupa. Di mana kepribadian psikofisik yang dirujuk di sini adalah janin yang terbentuk di dalam rahim ibu. Jadi sebenarnya sama prosesnya. Ketika sel telur ketemu sel sperma, ya, ketika sperma ketemu sel telur, kemudian ditambahi dengan winyana atau kesadaran yang membawa semua karma, kemudian akan menyatu menjadi satu individu baru dengan nama rupa. Peran yang dimainkan oleh watak dalam menentukan kehidupan setelah kematian ditekankan. Jadi watak kebiasaan itu yang menentukan. Di mana kepribadian psikofisik yang dirujuk di sini adalah janin yang terbentuk di dalam rahim ibu atau garba yang mewakili awal dari rentang kehidupan baru. Ini. Sebenarnya kesadaran yang tertahan dari masa lalu jika dikatakan tertanam dalam kehidupan baru ini, dan dengan demikian kesinambungan dipertahankan antara dua kehidupan. Nah ini, jadi di dalam proses kelahiran kematiannya ini seperti itu. Kemudian apa ini? Oleh karena itu watak laten dalam kesadaran, ya, watak laten dalam kesadaran yang bertahan ini menentukan sebagian besar sifat kepribadian baru. Ketika individu lahir, indera-inderanya jika tidak terganggu akan mulai berfungsi. Dan melalui indera-indera tersebut, ia diberi kesan-kesan baru yang juga akan berperan penting dalam menentukan sifat kepribadiannya. Oleh karena itu, terjalin hubungan antara kepribadian psikofisik dan 6 gerbang atau 6 salayatana dari persepsi indera. Bergantung pada sifat dari 6 gerbang persepsi indera, muncullah kontak atau pasang. Kontak mengarah pada perasaan atau vedana yang menyenangkan, menyakitkan, atau netral, bergantung pada sifat perasaan. Muncullah keinginan atau tanha. Yang secara umum dianggap berlipat 3. Tanha itu ada 3 ya. Yang pertama adalah keinginan untuk kesenangan indera, kama tanha, untuk keberadaan bhawa tanha, dan untuk ketiadaan atau wibawa tanha. Di mana keinginan adalah penyebab dari kemelekatan atau upadana. Ya benar. Yang akibatnya proses menjadi bhawa pun dimulai. Tahap ini sekali lagi melambangkan akhir dari rentang kehidupan dan awal dari kehidupan yang baru. Ini setelah kita meninggal prosesnya. Nah ini kalau di sini disebutkan future resultant continuum, past causal continuum. Berarti ini sebab akibatnya, kausal itu sebab-sebabnya, samudaya saca kan.
Ini kalau ini anu ya para mahasiswa. Ini teori tentang apa? Ini teori tentang Paticcasamuppada yang disandingkan juga dengan 4 kebenaran mulia. Ini. Nah, menurut proses kausal, apa nih? Abadian tadi mana? Oh ya. Jadi bahwa nama rupa nanti jalan terus. Kelahiran dianggap sebagai penyebab dari seluruh rasa penderitaan yang dihadapi oleh seseorang yang hidup ini. Sakit, ini malah ada kelahiran. Dari penyebabnya. Yang benar. Karena kelahiran kembali adalah penyebab penderitaan dan selalu dikaitkan dengan kemerosotan dan kematian. Jara Maranang. Menghindari kelahiran dan penjelmaan di masa depan Punabawa adalah tujuan dari kehidupan religius. Bagaimana seseorang dapat mengakhiri kelahiran kembali. Melalui proses kausal, menurut proses kausal tampaknya pengembangan pemahaman benar samaditi yang akan menggantikan ketidakadilan, ketidaktahuan atau awija, dan penghapusan keinginan tanha yang menghasilkan ketidakmelekatan atau anupadana. Akan menghentikan proses menjadi ini. Jadi sebenarnya dapat seperti proses menjadi juga. Kalau itu dipotong ya udah tak berhenti. Ini. Kemudian menurut proses kausal yang di sini samaditi akan menggantikan ketidaktahuan dan penghapusan keinginan tanha yang menghasilkan ketidakmelekatan atau anupadana. Jadi ini di mana anupadana akan menghentikan proses menjadi. Oleh karena itu kepribadian atau keabadian atau amarta tidak lebih dari ketiadaan kelahiran kembali atau ketiadaan menjadi atau nabawa. Namun dalam Mahayana kemudian keabadian namanya telah dijelaskan sebagai ketiadaan kematian, bahkan pada akhir tentang kehidupan saat ini dengan karenanya parinibbana Sang Buddha dipandang sebagai sesuatu yang tidak nyata atau sebagai fisik. Keabadian adalah konsekuensi akhir dari pencapaian pencerahan dan penghapusan keinginan. Namun bila langsung dari pencerahan adalah pencapaian kebahagiaan sempurna, maka para masuka yang muncul dari ketiadaan keinginan atau keterikatan atau wiraga, dilihat dari sudut pandang ini, kita dapat memahami sanjungan kegembiraan yang diungkapkan oleh para biarawan dan biarawati sebagaimana dicatat dalam Tera, Gata, ataupun Terika. Nah, ini maksudnya apa? Keadaan ini menjadikan untuk mencapai nibbana itu ya harus sudah ada ketiadaan menjadi dan tidak ada kelahiran kembali. Nah ini tentang kausalitas di mana penggantian awija itu akan menggantikan semuanya. Nirodanya itu ada. Jadi kalau dalam asesa wiraga niroda sangkara nirodo, sangkara niroda winyana nirodo winyana niroda nama rupa nirodo dan lain sebagainya. Itu kalau di dalam pembacaan di pariteksnya. Oke, saya kira demikian ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ini sudah ngisi di Sipada ya? Izin Bante, Ya, silakan. terkait dengan Sipada, tadi kami sudah buka, namun sepertinya Sipada sedang error Bante, jadi kami belum mengisi referensi Bante. Oh, oke. Nanti besok dia diingat diisikan aja ya. Benar. Iya Bante. Dan satu Bante, terkait dengan tugas kelompok ini, apakah nanti untuk pengumpulannya lewat mana Bante? Langsung dikumpulkan ya seperti biasa ada di ya, Drive ya. Oh, berarti nanti saya buatkan link dan saya kirim ke Bante gitu kan? Ya, siap. Baik Bante. Artinya juga ya. Ini ada yang lain? Ini kalau bahasan ini sebenarnya setelah ini kemarin tuh, jadi ini sudah masuk apa ya, beberapa konsep-konsep yang dalam konsep filsafat, tapi diajukan dalam dijelaskan atau diinterpretasikan dalam konsep budaya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini saya itu ngajar beberapa yang S1 tentang filsafat juga hampir sama. Ya. Kayak beda-beda. Kadang Maya lupa ada sampai mana. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri ya. Kita akhiri untuk apa? Ini. Nanti untuk pertemuan yang akan datang minggu depan kita akan membahas tentang kemarin metafisika, logika. Logika belum ya? Dalam praktek budaya. Ya tentang epistemologi yang belum, tentang dalam konsep budaya. Ya, saya kira demikian untuk mata kuliah pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan juga selamat menjelang tahun baru. Semoga kita tetap sehat, sukses, dan kita bertemu di tahun yang baru. Ya. Kayaknya demikian ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante.